Akhir pekan balap di Catalunya kembali menunjukkan satu hal yang semakin jelas, yaitu kemampuan bertarung Kiandra Ramadipa bukan lagi berada pada level sekedar peserta pelengkap. Pembalap muda Indonesia itu kembali menampilkan performa kompetitif sepanjang dua balapan di hari ini, bahkan mampu bertarung di rombongan depan dan beberapa kali memperlihatkan kecepatan yang membuat rival-rivalnya harus bekerja keras. Namun di balik hasil yang tetap kompetitif tersebut, tersimpan rasa kecewa yang cukup besar karena potensi dan kemampuan Kiandra seolah tertahan oleh keterbatasan performa motor, khususnya ketika memasuki sektor trek lurus yang sangat menentukan di Catalunya. Sirkuit Catalunya memang dikenal sebagai lintasan yang tidak hanya menguji kemampuan teknis pembalap di area pengereman dan perubahan arah cepat, tetapi juga sangat menuntut performa mesin pada sektor lurus panjang. Disinilah perbedaan karakter motor mulai terlihat jelas. Bagi pembalap yang memiliki paket mesin lebih kuat seperti KTM, peluang melakukan serangan menjadi jauh lebih mudah. Sebaliknya bagi pembalap dengan kemampuan menikung dan pengereman, pertarungan berubah menjadi jauh lebih berat. Kiandra menjadi salah satu pembalap yang paling merasakan kondisi tersebut pada race kedua. Sepanjang balapan, ia nyaris tidak pernah berhenti menyerang. Setiap lap terlihat bagaimana dirinya harus memaksa motor bekerja di batas maksimal ketika memasuki sektor cepat. Kiandra menjadi salah satu pembalap yang paling merasakan kondisi tersebut pada race kedua. Sepanjang balapan, ia nyaris tidak pernah berhenti menyerang. Setiap lap terlihat bagaimana dirinya terus memaksa motor bekerja di batas maksimal ketika memasuki sektor tikungan. Gaya balap agresif diperlihatkan terus-menerus demi menjaga posisi dan mengimbangi lawan-lawannya yang memiliki keuntungan kecepatan di trek lurus. Beberapa kali Kiandra bahkan berhasil mempertahankan posisi melakukan pengereman terlambat dan racing lane yang sangat rapat. Ia menggunakan kemampuan teknisnya untuk menutup ruang lawan, memaksimalkan apex, hingga melakukan blocking ekstrim di beberapa tikungan agar tidak langsung disalip sebelum keluar tikungan. Strategi itu sebenarnya cukup berhasil dalam jangka pendek. Beberapa rider sempat tertahan dan tidak bisa langsung melewati dirinya. Namun masalah kembali muncul ketika rombongan memasuki trek lurus panjang Catalunya. Semua usaha yang dibangun dengan susah payah di area teknikal seakan hilang dalam hitungan detik. Pembalap lain yang memiliki keunggulan akselerasi dan kecepatan puncak mampu melakukan overtake dengan relatif mudah. Situasi seperti ini berulang kali sepanjang race kedua. Yang membuat performa Kiandra mendapatkan banyak perhatian adalah fakta bahwa dirinya tetap bertahan di kelompok kompetitif meski terus kehilangan posisi di trek lurus. Artinya secara murni dari sisi kemampuan pembalap, Kiandra mampu mengompensasi kekurangan paket motor dengan skill individu. Ia terus mengambil resiko lebih besar di tikungan demi menjaga peluang bertarung di depan. Tidak berlebihan jika banyak yang menilai race Catalunya kali ini menjadi gambaran jelas betapa besar usaha yang dilakukan Kiandra. Ini bukan kalah karena kehilangan ritme atau melakukan kesalahan besar, tetapi lebih karena kondisi yang memang sulit dipaksakan. Ketika perbedaan kecepatan di trek lurus terlalu besar, kemampuan pembalap saja tidak selalu cukup untuk menutup selisih tersebut. Bahkan pada fase-fase akhir balapan, Kiandra terlihat tetap memaksa ritme tinggi. Ia terus menekan lawan, tetap agresif saat masuk tikungan, dan berusaha membuka celah sekecil apapun. Tidak ada tanda menyerah meski posisi mulai sulit dipertahankan. Ia mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya sampai lap terakhir. Usaha itu pada akhirnya membawa Kiandra menyelesaikan race kedua Catalunya di posisi ke-6. Secara hasil posisi ini tetap termasuk kompetitif, mengingat ketatnya persaingan dan besarnya tekanan sepanjang balapan. Namun jika melihat bagaimana jalannya race, hasil tersebut terasa sedikit pahit karena banyak pihak percaya kemampuan Kiandra sebenarnya layak untuk bertarung lebih jauh di depan.
Catalunya seolah menjadi balapan yang memperlihatkan dua sisi sekaligus. Di satu sisi, hasil akhir menunjukkan Kyandra tetap konsisten, berada di kelompok atas, dan mampu bersaing dengan para rival. Namun di sisi lain, balapan ini juga memperlihatkan betapa besar pengaruh performa motor ketika bertarung di lintasan tertentu. Meski harus puas di posisi ke-6 pada race kedua dan menutup dua balapan Catalunya tanpa podium, satu hal justru semakin menguat. Kyandra Ramadipa telah menunjukkan bahwa dirinya memiliki kapasitas bertarung yang besar, kemampuan menjaga ritme, keberanian mengambil resiko di tikungan, serta determinasi untuk terus menyerang sampai lap terakhir menjadi modal yang sangat berharga. Catalunya mungkin belum memberikan hasil ideal, tetapi akhir pekan ini justru menjadi bukti bahwa Kyandra mampu memaksimalkan apa yang dimiliki. Ketika kondisi trek tidak sepenuhnya menguntungkan dan keterbatasan motor menjadi tantangan nyata, ia tetap memilih bertarung sampai batas kemampuan. Dan dari situlah muncul kesan paling kuat dari balapan ini. Kyandra tidak kehilangan daya saing, ia hanya menghadapi batas yang memang sulit dipaksa di trek lurus Catalunya.